Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 2455032197. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Usman dengan NIM 2455030038. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, NIM saya 2455030095. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pendi Ari Saputra dengan NIM 2455030099. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Behaki dengan nomor NIM 2455030606. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Ensa Berlino dengan NIM 2455030551. Inovasi terbuka adalah pendekatan inovasi yang melibatkan kolaborasi dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra bisnis, atau komunitas untuk menciptakan nilai dan solusi baru. Ciri-ciri inovasi terbuka: yang pertama, kolaborasi dengan pihak luar; yang kedua, berbagai pengetahuan dan sumber daya; yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas; yang keempat, fokus pada penciptaan nilai. Manfaat inovasi terbuka: yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi; yang kedua, mengurangi biaya dan resiko; yang ketiga, meningkatkan kecepatan pengembangan produk; yang keempat, membangun jaringan dan kemitraan. Konsep inovasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, inovasi terbuka. Perusahaan secara aktif mencari, menerima, dan menggabungkan ide atau teknologi dari luar seperti mitra bisnis, pelanggan, startup, universitas, atau komunitas inovator. Yang kedua, inovasi tertutup. Perusahaan mengandalkan sumber daya internal untuk menciptakan, mengembangkan, dan meluncurkan inovasi. Semua inovasi dijaga ketat dan dikolaborasi eksternal sangat dibatasi. Manfaat inovasi terbuka terbagi menjadi 4. Yang pertama, efisien waktu dan biaya. 2. Kreativitas dan ide lebih beragam. 3. Akses ke keahlian dan teknologi baru. 4. Kolaborasi dan jaringan lebih luas. Tipe-tipe inovasi terbuka. Yang pertama yaitu inbound open innovation, yaitu memasukkan ide eksternal ke perusahaan. Artinya, model inovasi ini berfokus pada penyerapan ide, pengetahuan, dan teknologi dari luar perusahaan. Perusahaan mencari solusi dari luar untuk mengatasi tantangan internal atau untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Contohnya termasuk penelitian kolaborasi dengan universitas, akuisisi startup, atau mengikuti kompetisi inovasi. Yang kedua yaitu outbound open innovation, yaitu berbagi ide keluar untuk pengembangan. Artinya, model inovasi ini melibatkan pembagian ide, teknologi, dan pengetahuan yang dikembangkan secara internal kepada pihak eksternal. Perusahaan dapat melisensikan teknologi mereka kepada perusahaan lain, menyuplai paten, atau berbagi informasi dengan mitra untuk mengembangkan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk memonetisasi kekayaan intelektual dan memperluas jangkauan inovasi. Yang ketiga yaitu open innovation, adalah penggabungan kombinasi antara inbound dan outbound. Artinya, model inovasi ini menggabungkan kedua pendekatan tadi. Perusahaan tidak hanya mencari ide dari luar, tetapi juga berbagi ide mereka sendiri dengan pihak eksternal. Ini menciptakan siklus umpan balik yang berkelanjutan, di mana ide dan pengetahuan mengalir bolak-balik antara internal dan eksternal, mendorong inovasi yang lebih cepat dan efektif. Contohnya adalah kolaborasi strategis, di mana dua perusahaan berbagi sumber daya dan keahlian untuk mengembangkan solusi bersama. Keuntungan inovasi terbuka. Yang pertama, akses teknologi dan sumber daya baru.
memungkinkan perusahaan mendapatkan ide, teknologi, atau keahlian dari luar yang sebelumnya tidak tersedia secara internal sehingga memperluas kapasitas inovasi. Yang kedua, percepatan riset dan pengembangan. Kolaborasi dengan pihak luar seperti universitas, startup, atau mitra industri dapat mempercepat proses penciptaan produk atau layanan baru karena adanya pertukaran pengetahuan. Yang ketiga, pengurangan biaya inovasi. Inovasi terbuka memungkinkan pembagian biaya dan resiko antar mitra, sehingga proses inovasi menjadi lebih hemat dan berkelanjutan. Yang keempat, penetrasi pasar baru lewat kolaborasi. Penetrasi pasar baru lewat kolaborasi adalah strategi bisnis di mana perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain, baik itu perusahaan lokal, mitra strategis, influencer, untuk memasuki atau memperluas jangkauan di pasar yang belum tergarap atau sedang berkembang. Selanjutnya, kolaborasi dalam inovasi. Inovasi tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama, kolaborasi dengan startup. Manfaatnya membawa ide segar yang inovatif, menawarkan solusi cepat terhadap masalah, bekerja dengan cara yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar. Dan yang kedua, akademisi. Melakukan riset mendalam, mengembangkan teknologi baru yang berbasis ilmu pengetahuan, serta memberikan kajian ilmiah sebagai dasar inovasi yang kuat. Lanjut, yang ketiga, industri dan pemerintah. Industri dan pemerintah menyediakan regulasi yang mendukung, memberikan dana dan investasi untuk pengembangan, menyediakan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan inovasi, serta mitra yang tempat membawa nilai tambah signifikan. Kolaborasi yang kuat akan mempercepat proses inovasi dan meningkatkan daya asing. Oke, lanjut ke tantangan inovasi terbuka. Yang pertama ada integrasi ide eksternal ke sistem internal. Penjelasannya banyak ide cemerlang datang dari luar organisasi, namun seringkali sulit untuk diadaptasi karena sistem internal perusahaan belum siap. Contohnya, sebuah startup menawarkan solusi teknologi baru, namun perusahaan besar kesulitan untuk mengimplementasikannya karena sistem lama. Solusinya apa? Solusinya adalah perlu fleksibilitas struktur internal serta tim khusus untuk menyaring dan menyesuaikan ide eksternal agar sesuai dengan strategi perusahaan. Lanjut, yang kedua adalah perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Yaitu dalam kolaborasi terbuka, batas-batas siapa pemilik ide atau inovasi menjadi kabur jika tidak ada kesepakatan awal. Resikonya bisa terjadi kebocoran ide, duplikasi produksi oleh pihak lain, atau sengketa hukum antar mitra. Bagaimana sih solusinya? Solusinya yaitu perjanjian kinerja kerja sama dan lisensi HKI yang jelas dan mengikat sejak awal, serta sistem dokumentasi ide yang rapi. Lanjut, yang ketiga adalah perbedaan budaya kerja antar mitra. Yaitu setiap organisasi memiliki budaya kerja, kebijakan, dan prosedur yang berbeda, termasuk gaya komunikasi dan pengambilan keputusan. Dampak yang bisa muncul adalah kesalahpahaman, ketidakcocokan ritme kerja, dan kegagalan integrasi tim. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah membangun komunikasi terbuka, pelatihan lintas budaya, dan toleransi terhadap perbedaan. Bang, kelewatan bang. Oke, lanjut yang keempat sekaligus yang terakhir, yaitu pengelolaan resiko dan komplikasi kolaborasi. Yaitu adalah inovasi terbuka melibatkan banyak pihak yang meningkatkan potensi konflik kepentingan dan resiko strategis. Contohnya yaitu kegagalan proyek bersama, ketidakseimbangan kontribusi, atau penyalahgunaan data bersama. Solusinya yaitu pengelolaan resiko yang sistematis, adanya mediator atau fasilitator, serta komitmen bersama dalam bentuk MOU atau kontrak. Jadi kesimpulannya adalah Pertama adalah inovasi terbuka adalah kunci kolaborasi dan akselerasi inovasi.
Yang kedua, perlu kepemimpinan yang kuat dan manajemen kolaborasi solid. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai pihak memperbesar peluang sukses. Yang keempat, tantangan tetap ada, tetapi bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, praktik nyata membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia bisnis modern. Sekian, terima kasih. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Check me out. Check me out. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Kalian masih bingung cari kampus di mana? Baik, ikut aku aja, daftar di FBI UMPR. Di situ ada 4 program studi. Yang pertama ada manajemen, kedua ada sistem informasi, ketiga ada bisnis digital, dan yang keempat ada ilmu komputer. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa daftar FBI ya, Le.